Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Saudaraku, sesama penghuni, sesama warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita beraktivitas di dalamnya, sehingga beraktivitas dengan rasa aman, nyaman, dan bebas dari belenggu-belenggu penjajah. Hari kemerdekaan selalu kita peringati. Beberapa hari yang lalu kita memperingati yang ke-80. Seharusnya semakin sadar dan menyadari, semakin paham, memahami, semakin mengerti. Mereka, para pendahulu kita, telah memberi uswatun hasanah, contoh baik, ulama, umaro, bukoro, ahniya bersatu padu, sehingga dari negara yang tidak aman menjadi aman, sehingga sampailah kepada kehendak Allah, yaitu wahadal baladil amin. Mereka berjuang karena itu, menginginkan, menghendaki negeri yang aman, negara yang aman. Namun Indonesia saat ini selalu saja sedikit-sedikit gaduh. Saya sebagai rakyat, khususnya petani, sedih, prihatin. Kenapa sih harus ribut, dikit-dikit ribut? Ini aspirasi buat pemerintah, yaitu wilayah eksekutif, buat pengelola negara, wilayah legislatif, dan wilayah yudikatif. Seharusnya kita ini mencontoh mereka, para pendahulu, bersatu. Bagaimana penghuni negeri ini tidak melanggar aturan, bagaimana negeri ini tetap negeri yang aman, wahadal baladil amin, negeri yang barokah. Seharusnya kerjasama yang baik. Coba ego pribadi ditekan. Bukankah mayoritas kaum muslimin selalu takbir ketika sholat, ketika hari raya, takbir. Seharusnya semakin banyak takbir, semakin merendahkan diri di hadapan Allah, semakin kecongkakan hilang, semakin arogansi hilang, dikikis, sehingga yang muncul jiwa-jiwa besar berbuat baik sesuai kehendak Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, saya sebagai rakyat menyampaikan, seharusnya orang beriman al-haya'u minal iman, karena malu sebagian daripada iman.
Coba belajar malu kepada Tuhan Yang Maha Esa yang kita imani, yang kita percaya. Belajar malu kepada Allah. Diberi ilmu, diberi jabatan, diberi harta benda, ya, itu amanah, ditimpa, akan dimintai tanggung jawab. Sumalatus aluna yauma idzin anin naim. Ya, inilah kita sama-sama ketika sholat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, sebagaimana orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Siapa? Ya para pendahulu kita. Beliau-beliau ini tegak lurus dengan Tuhan Yang Maha Esa. Makanya di sila pertama dicantumkan yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita belajar ilmu apapun, janganlah kita diberi jabatan apapun, itu amanah. Janganlah kita hanya harta benda dikit-dikit ribut. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, harusnya semakin dipotong. Jangan sampai berkembang biak sifat hewan, serakah, tamak, rakus. Itu sifat hewan. Jangan. Nah ini nih, saya mohon sebagai rakyat kepada bapak-bapak, ibu yang ada di wilayah eksekutif, legislatif, yudikatif, ayo dong berjuang bersama. Jangan sampai ada ketimpangan, jangan sampai sifat hewan berkembang biak yang merugikan diri kita. Apa itu? Sifat hewan serakah, korupsi di mana-mana, pungli dan lain sebagainya. Seharusnya ada hal yang baik, misalnya RUU perampasan aset koruptor, usulan dari pemerintah yang kebetulan saat pemerintahan Joko Widodo mengajukan RUU perampasan aset, seharusnya disahkan. Pengajuan dari wilayah eksekutif ke legislatif seharusnya disahkan, sama-sama berjuang. Nanti di packing, ya kan, didorong ya oleh penegak hukum, itu di wilayah yudikatif. Itu ya, jangan memperingati tapi tidak ingat. Malu, al-haya'u minal iman, malu sebagian daripada iman. Ya, karena kita imannya kepada Tuhan, ya malu, belajar malu kepada Tuhan yang memberi negara, wahadal baladil amin, yang menganugerahkan ilmu dari pakar masing-masing, segala ilmu dan jabatan apapun dan harta benda yang ada pada diri kita. Semoga aspirasi ini mari kita dorong, ya, mari kita share, ya, sehingga menjadi solusi. Tidak usah mencela, menghina, ya kan, ujaran kebencian itu
tidak menyelesaikan masalah, malah nambahi masalah. Aspirasi saya mohon dengan hormat semua penghuni negeri ini belajar. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke? Nah, ini contoh saya. Ya. Ini bukan pencitraan, ini transparansi, keterbukaan. Semua harus dilihat. Ya, itu kehendak Tuhan. Contoh, kita tahu itu kitab Al-Quran karena kita melihat. Kita tahu perbuatan baik, perbuatan terpuji yang disebut uswatun hasanah karena melihat. Kenapa melihat? Karena diperlihatkan. Jelas sebagai sumber ilmu saja diperlihatkan. Bahasa kasarnya dipamerkan agar kita tahu, kita sadar. Motivasinya adalah itu tadi, semangat karena ingin selamat dunia, lebih-lebih selamat di akhirat. Ingat saudara, sesama penghuni negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, masa depan kita adalah di akhirat kelak, bukan di sini. Di sini untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Terus dikembang suburkan, dipiara, dilestarikan, dijaga. Semangatnya adalah, sumber pengaruhnya adalah, sumber wibawanya adalah, sumber disiplinnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira jelas, sumber wibawa, sumber pengaruh, sumber disiplin melakukan kebaikan apapun adalah iman hati. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita diselamatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan mengikuti kehendak-kehendaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.